Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ya? Masih, Masya Allah. Jadi kita harus selalu semangat menjalani hidup ini. Kita selalu semangat untuk mengisi hidup kita ini yang serba terbatas sebenarnya ya. Mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan kebaikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kepada kita untuk kita itu ingin dijadikan orang-orang yang baik. Itu harus kita syukurin. Ini sebenarnya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk dijadikan orang yang baik. Dan semoga Allah berkehendak menghendaki kita itu akan dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Semoga dijadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kami sebenarnya banyak kesibukan kita, ya, benar nggak? Banyak ya kesibukan, terutama ibu-ibu yang harus masak di rumah, yang harus mengasuh anak, yang harus mencuci ini dan itu, tapi masih menyempatkan diri untuk mencari kebaikan. Masya Allah, ini kebaikan yang luar biasa, yang harus kita syukurin kepada Allah. Ya, bersyukur berarti Allah menghendaki saya ini untuk dijadikan orang yang baik, untuk dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Insya Allah. Makanya kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita laksanakan ini pada hakikatnya sebenarnya itu semata-mata taufik dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam yang penuh kejahilian, penuh kebodohan, penuh kemusyrikan, menuju ke alam yang terang menderang, alam yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dalam hidup ini.
dan mana yang harus kita jauhi. Itu karena risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Makanya juga kita dituntut, diwajibkan untuk selalu bersolawat kepadanya. Walaupun memang beliau sudah tidak membutuhkan salawat kita, beliau sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita sebagai umatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersolawat kepadanya, memohon rahmat kepada Allah baginya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya ini sampai jam berapa? Hah? Enggak terlalu malam? Hah? Hah? Oh, ini masih jam 5 kurang seperempat nih. Jadi kelamaan ya. Baiklah, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang sholat. Sholat, mengapa sholat? Karena sholat itu adalah pertama-tama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah syahadat. Setelah orang itu menjadi orang Islam, maka kewajibannya itu sholat. Setelah mengenal Allah dengan membaca syahadat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi diri dengan lisan dan hati, bersaksi dengan ucapan, meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pondasi yang pertama, itu harus mengakui dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang berhak dalam kehidupan ini, selama kita hidup di dunia ini, yang berhak disembah hanya Allah. Itu yang berhak. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia tidak benar. Mengapa? Karena tidak berhak untuk disembah. La ma'budu bihaqqin. Jadi banyak ulama memaknai la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar. Banyak yang disembah tapi tidak benar. Jadi di sini tidak ada apapun yang disembah dengan benar kecuali Allah. Selain Allah tidak dibenarkan untuk disembah. Mengapa? Karena tidak berhak. Ya, tidak berhak untuk disembah. Ada pohon-pohon yang dianggap keramat. Kalau orang luar Islam itu disembah. Padahal itu tidak berhak. Ada kadang-kadang matahari, karena sudah dianggap membawa keberkahan, membawa kehangatan, mereka itu sembah. Padahal itu tidak berhak untuk disembah. Di dalam akidah Islam, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain.
tidak sedikit pun berhak untuk disembah, ya, tidak berhak sama sekali. Mengapa? Karena mereka itu tidak la yanfa, ya, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Semuanya itu datang dari Allah. Makanya selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Itu yang pertama. Ini jadi akidahnya dibenarkan dulu. Kadang-kadang orang Islam juga tapi akidahnya tidak benar. Mengapa? Bagaimana? Itu masih menyembah kepada selain Allah. Padahal yang punya kehidupan itu Allah. Yang punya kehidupan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, kalau diartikan hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi segalanya yang ada di langit dan di bumi itu hanya milik Allah dan harus kita yakinin itu. Mengapa? Karena ini sudah ajaran di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Quran yang kita selalu baca insya Allah, yang kita pelajari dari kecil, dan itu merupakan kebenaran. Al-Quran itu tidak ada sedikit pun yang salah. Itu juga harus diyakinin. Dari depan sampai belakang itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak datang kepada Al-Quran itu kebatilan. Jadi dari depan sampai ke belakang tidak ada kebatilan di dalamnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Dan alif lam mim dan kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun. Benar. Jadi kalau kaum muslimin di awal-awal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika datang ke Al-Qur'an kepada mereka, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa ini Al-Qur'an, mereka tuh langsung iman, percaya, bahkan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Sampai sekarang itu banyak penelitian-penelitian yang ada di dalam Al-Quran dan ternyata isi Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains, dengan teknologi yang ada sekarang, penemuan-penemuan seperti penemuan di antariksa, ya. Makanya sampai dikatakan ijaz ilmi kalau di dalam bahasa Arabnya itu, jadi mukjizat ilmiah, mukjizat yang kandungan di dalam Al-Quran, ya, ternyata tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan oleh orang-orang Barat. Ya, bahkan banyak orang peneliti-peneliti Barat itu setelah tahu bahwa penelitiannya itu ternyata ada di dalam Al-Quran, mereka masuk Islam. Banyak sekali itu. Jadi apa intinya bagi umat Islam ini? Apa maknanya? Maknanya kitab yang kita punyai ini adalah benar-benar kitab dari Allah. Masya Allah, kita senang. Masya Allah, benar-benar apa yang ada di dalam Al-Quran ini ternyata benar kebenarannya dari awal sampai akhir, tidak ada sedikit pun kesalahan. Masya Allah, yang kita baca ternyata bukan seperti kita membaca novel, bukan seperti kita membaca cerita-cerita yang kurang manfaatnya, tapi ternyata apa yang kita baca itu adalah benar-benar kalam Allah, ya, benar-benar kalam Allah. Ini dibuktikan kebenarannya. Kandungan Al-Quran itu tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan yang telah ditemukan. Mukjizat Al-Quran. Di zaman sahabat dulu tidak ada seperti itu. Seperti umpama isi Al-Quran tentang janin. Tahu janin ya? Apa janin? Nah,
Ya pokoknya kandungan ya. Itu. Nah, itu ternyata tidak bertentangan, Masya Allah. Yang ada dalam Al-Quran, kalau kita mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kandungan, perkembangan janin gini, itu luar biasa. Al-Quran memberitahu. Itu intinya apa? Intinya apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada kesalahannya. Yang kita baca berarti kita tidak membaca kesalahan. Kita membaca kebenaran bahwa apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran itu semuanya adalah kebenaran. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang-orang Islam. Makanya disebutkan Islam dan iman ini merupakan nikmat yang terbesar. Besar sekali nikmat. Ya. Seandainya tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam dan iman, tidak apa-apa. Kita ridha. Kita rela pada Allah yang telah memberikan kita Islam dan iman. Ridha kita. Karena mengapa? Karena kehidupan ini akan ada episode berikutnya. Nah, ini. Episode kehidupan berikutnya. Kehidupan kapan itu? Ya, kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi episode kehidupan, ada kehidupan dalam kandungan, ya. Di dalam kandungan manusia berapa bulan? 9. Ada yang 10? Ada. Ada yang 11? Ada juga. Siapa yang 11 di sini ada? 11 bulan dulu? Hah? Ada ya. Tapi ada yang 11. Mungkin 12 ada juga ya. Insya Allah ada. Walaupun mungkin sudah tidak bisa dikeluarkan dengan normal. Ya. Itu episode kehidupan yang Allah ciptakan seperti itu skenario-nya. Semua Allah yang ciptakan. Nah, kalau kita hidup sekarang di dunia, kira-kira ingat enggak apa yang kita lakukan ketika dalam kandungan? Ada yang ingat? Enggak ada ternyata. Masih umur 5 bulan apa kerjanya di dalam kandungan? Enggak ada yang ingat ya? Masa enggak ada yang ingat? Mungkin ada yang ingat, ingatannya mungkin kuat ada? Enggak ada ya? Enggak ada gitu. Kehidupan Allah semuanya yang ciptakan. 9 bulan dilahirkan ke alam yang kedua, episode berikutnya, episode kehidupan berikutnya, alam dunia, dan aturan mainnya demikian. Ya seperti kita inilah yang kita laksanakan. Kalau api panas, kalau es dingin, aturan mainnya. Allah ciptakan demikian aturan main. Ya. Kalau orang kebakaran, aturan mainnya masih hidup apakah mati? Kalau kebakaran banyaknya mati kecuali Nabi Ibrahim. Ya. Orang kebakaran ya mati atau ada yang kebakaran itu sampai gosong masih hidup? Nggak ada ya? Ya, itu aturan main. Mengapa Nabi Ibrahim dulu itu ketika dibakar, mengapa tidak mati? Itu karena mukjizat atas kekuasaan Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau yang mensejukkan dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi yang asalnya api biasanya diciptakan oleh Allah sebagai barang yang panas, tapi disejukkan menjadi sejuk dan menyelamatkan. Seandainya tidak ada kata-kata salaman, kata ulama, tentunya Nabi Ibrahim itu mati dalam keadaan kedinginan, dibakar tanpa kedinginan. Tapi Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman. Ini aturan
pada episode kehidupan sekarang. Ada episode berikutnya, yaitu episode alam barzah. Aturan mainnya berbeda. Aturan mainnya berbeda. Kalau di dunia itu orang haus, ya minta air kepada anaknya, ambilin minum bisa. Kalau lapar, tinggal makan. Gak bisa makan sendiri, tinggal manggil anaknya. Kalau ibu-ibu manggil suaminya. Kalau nggak bisa, anaknya apanya bisa makan. Tapi nanti di alam barzah aturan mainnya berbeda. Kalau lapar dan haus gimana nanti? Nah itu berbeda, nggak bisa ngambil sendiri, ya di alam barzah nggak bisa ngambil sendiri. Itu semuanya atas pertolongan Allah. Aturan mainnya tergantung apa yang kita amalkan ketika hidup di dunia ini. Mau selamat hidup di dunia ini, maka ikutin aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhin apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu aturan mainnya. Nanti sampai api pun tidak seperti orang-orang yang di neraka, tidak bisa mematikan. Nah, kok begitu? Masa orang sudah dibakar, sudah hangus gitu, tidak mati manusia? Ya tidak atuh. Mengapa? Memang aturan mainnya demikian. Begitu aturan, kan Allah yang sudah membuat aturan main demikian, ya Allah. Kalau di dunia ini ya dibakar ya mati. Kalau di akhirat bagi orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah, itu ketika dimasukkan ke neraka, dibakar ke neraka berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, ya tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum," ketika kulit mereka telah masak karena terbakar, "baddalnahum," kami ganti baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Itu aturan main yang dibuat oleh Allah. Maka ketika hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian, harus ikutin aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya kita berterima kasih, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengutus para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa tahu ya apa yang harus kita lakukan untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Termasuk yaitu kita tentang sholat. Nah, ini yang paling penting di dalam agama, yaitu sholat. Sholatnya. Bahkan sholat ini pertama kali ditanya nanti di akhirat itu sholat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-shalah. Pertama kali amal seorang hamba yang dihisab nanti di hari kiamat, yang pertama kali yang ditanyakan, yang dimintai pertanggungjawaban itu salatnya, as-shalah. Faman fa in soluhat soluha sairu amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lainnya itu ikut bagus. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila sholatnya itu rusak, syarat rukunnya sudah tidak diperhatikan, apalagi sholatnya mungkin sudah tidak peduli apa sholat, kalau ingat sholat, kalau enggak ya udah. Ada yang kayak gitu? Hah? Kira-kira ada? Ada? Semoga tidak ada lah, ya. Semoga kita dijadikan orang yang rajin sholat, ya. Itu ditanya pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholatnya rusak, itu fasadat sa'iru amalihi, maka rusak amalan-amalan yang lainnya. Jadi
ukuran bagus enggaknya amalan itu sholatnya. Dilihat orang sholatnya, bener enggak sholatnya, gitu. Jadi kalau benar sholatnya, insya Allah amalan yang lainnya akan benar. Jadi ketika orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang yang benar dalam menjalankan sholat. Banyak berdoa demikian. Karena menjadi tolak ukur sholat ini. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'in fasadat, fa'in soluhat, apabila sholatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjah, maka dia sungguh beruntung dan selamat. Itu. Jadi nanti setelah ditanya ditanya tentang sholatnya nanti di hari kiamat, ini karena pasti ini ya, ini skenario Allah, bukan main-main lah, ya. Ini bukan main-main. Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main. Memang akan kita alami, seluruh makhluk akan alamin ini. Makanya banyak orang itu hidup dunia ya nggak begitu penting-penting amat. Ada yang seperti ini. Hidup dunia itu tidak penting-penting amat. Mereka itu fokus akhirat. Gitu. Jadi di dunia ini seperti sebentar sekali. Kalau mau apakah lama di dunia ini, setelah orang umur 60 tahun biasanya. Ya, umur 60 tahun baru, kok cepat banget ya umur. Kayak baru kemarin lulusan SD katanya. Bener nggak? Nah, coba kita ini ingat-ingat coba. Kayak baru kemarin lulusan SMA, reunian katanya. Padahal yang reunian udah nenek-nenek semua, ya, reunian SMA. Jadi begitu cepatnya umur. Kalau masih umur 30, 35, 40, ini kayak masih panjang seakan-akan. Tapi kalau sudah 60, 65, 70, ngelihat ke belakang, itu seakan-akan itu umur begitu cepat. Begitu. Cepat sekali. Ya, cepat sekali. Makanya banyak orang yang yang tidak begitu peduli terhadap kehidupan dunia. Bukan berarti tidak boleh dunia ini. Nah, ini jangan salah paham. Udahlah saya ini aja, nggak usah nyari dunia, nggak usah nyari apa, nggak usah bekerja apa. Udah fokus sholat. Bukan demikian, ya. Bukan demikian maksudnya. Mencari dunia juga itu juga merupakan tuntutan atau kewajiban, dianjurkan di dalam Islam. Namun jangan fokus ke dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Gitu. Jadi akhirat itu lebih baik, lebih bagus bagi kamu daripada kehidupan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kalaupun memang harus bekerja, tapi niatkan dengan baik. Semoga apa yang kita laksanakan mengenai hal duniawi ini juga mendapat nilai-nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh dunia. Bahkan dalam ayat yang lain, wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Jadi bukan terusan salat wirid terus habis itu sampai dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib di dalam masjid terus, atau kalau perempuan di dalam rumah di atas sajadah terus, itu bukan demikian maksudnya. Karena Islam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang wasaton. Jadi bukan semata-mata untuk akhirat, tapi juga bukan semata-mata untuk dunia gitu. Jadi untuk mencari dunia ini, tapi jangan lupa akhiratnya. Akhirat itu lebih utama. Kalau kalian ingin mencari dunia,
maka dunia itu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mencari dunia, niatkan bahwa mencari dunia ini adalah juga kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumbuhkan niat yang baik. Kita makan bisa diberi pahala oleh Allah kalau niatnya baik. Ya, niatnya baik. Kalau kita cuma makan saja tapi tidak ada niat, yaitu masuk kepada mubah. Hal-hal yang mubah, tahu nggak mubah? Apa mubah? Apabila dikerjakan, tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa, itu mubah. Tapi kalau diniatkan dengan baik, itu mendapat pahala. Al-mubahu yasiru ta'atan bihusnin niyyah. Hal mubah itu bisa menjadi taat, bisa mendapat pahala dengan niat yang baik, bihusnin niyyah. Dengan niat yang baik. Mata kalau makan itu kita niatkan yang baik. Itu jangan hanya makan ini. Niat yang baik, apa niat yang baik? Semoga dengan makan ini saya bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan kuat. Semoga dengan makan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa beribadah, sehingga lebih banyak lagi amalan ibadah. Begitu niat, ya. Apalagi ke pengajian pasti baik niatnya. Hal-hal yang yang mubah saja itu niatkan dengan baik. Nah, kalau ibu-ibu umpama ini juga yang banyak dilupakan barangkali, ya. Kalau ibu-ibu kan sukanya bersolek enggak, ya. Nah, apa niatnya? Semoga suami makin gitulah. Semoga mendapat ridho dari suami. Itu kan juga hal-hal yang sepele, tapi kalau diniatkan dengan baik, insya Allah mendapat pahala. Begitu. Jadi begitulah sholat. Jadi sholat itu pertama kali sangat penting sekali, yang yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, laksanakan dengan khusyuk semata-mata mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat gitu ya, salat. Kemudian banyak selain itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah salat. Selain itu juga salat itu pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat ini menjadi penggugur dosa. Itu. Jadi dosa-dosa kepada Allah bisa dihapus dengan kita melaksanakan sholat. Masya Allah. Laksanakan aja dengan khusyuk. Laksanakan bahwa kita itu mengharap pahala dari Allah, mengharap balasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho dari Allah juga termasuk pahala. Gitu. Mengharap ridho, semoga dengan sholat ini Allah meridhoiku. Begitu. Niatkan. Semoga dengan ruku ini Allah ridho kepadaku. Semoga dengan sujud ini juga Allah semakin ridho, semakin cinta kepadaku. Baik, ini beberapa poin yang mengenai kedudukan sholat di dalam agama Islam. Jadi sholat itu sangat penting. Jadi jangan disepelekan sholat itu, karena apabila sholat itu sudah benar, bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang lain itu akan ikut bagus, ya. Atau mungkin sebagaimana diriwayatkan yang lain, kalau sholatnya sudah bagus, sudah diterima sholatnya, maka orang tersebut nanti di hari kiamat itu menjadi orang yang beruntung dan selamat, begitu. Jadi untuk demikian ya perbaikin aja sholat, ya. Dan juga sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, gitu.
Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu perbaikin sholat. Maka kadang-kadang kata banyak orang itu dalam praktek ya, orang ketika hidupnya mengalami apalah kurang baik umpamanya, kurang apa yang diinginkan, banyak orang itu menganjurkan agar perbaikin hubunganmu dengan Allah. Itu sholat, perbaikin sholatnya, perbaikin aja sholatnya, insya Allah ada keberkahan. Dan sholat itu bisa mendatangkan rizki, pembuka pintu rizki. Apalagi sholat duha, ya, itu sudah banyak terbukti orang yang melaksanakan sholat duha, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rizkinya. Walaupun kita ketika menjalankan sholat duha, jangan niat kita itu untuk dimudahkan rizki. Jadi kita tetap mengharap ridho dari Allah, tapi otomatis itu. Ya, ini jangan banyak disalah pahamkan juga. Seperti orang bersedekah, itu kan Allah janji bagi orang yang bersedekah itu akan dimudahkan rezekinya, akan diperbanyak. Ini juga mukjizat kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam riwayatnya menyebutkan mana kosomalun min sedekah, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Masa iya orang udah dikasih ke orang nggak berkurang begitu? Itu rahasianya, itu kata Rasulullah ya, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Mana kosomalun min sedekah, harta tidak akan berkurang gara-gara disedekahkan. Secara zahirnya, secara kita melihat, kalau dikasih ke orang yang berkurang. Di mana rahasia ini? Juga kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Banyak orang terbukti semakin banyak sedekahnya, maka rezekinya semakin banyak, melimpah. Itu kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita, kita semakin semangat untuk mengerjakan sholat, terutama sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 waktu, dan juga harus disempatkan atau mungkin dipaksakan sholat-sholat seperti minimal rawatib ya, sholat seperti qobliyah ba'diyah itu harus diusahakan, atau mungkin kalau lebih sempat lagi dengan sholat witirnya ya, dengan sholat duhanya ya, dengan sholat-sholat yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu banyak, sudah cukup sebenarnya ya, kita menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat. Jadi semoga ini menjadi lebih penyemangat bagi kita dalam mengarungi hidup ini, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah kita, maka kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan merahmatin kita, Allah akan meridhoi kita, sehingga kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.